Potong. Potong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sore ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast yang keduanya Kuman. Jadi, kali ini kamu nanya nggak topiknya apa? Enggak. Ini tuh tahu nggak teman-teman, podcast Yakuman tuh unik. Saya tuh kalau datang ke podcast Yakuman nggak dikasih brief dulu. Langsung ditanya. Langsung ditanya terus disuruh ngomong. Ngomong Oke. apa? Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih tentang hal-hal basic perihal umroh private atau umroh mandiri ya, apapun itu bahasanya. Jadi pertanyaan pertama saya tuh ya buat Bu Intan, emang bisa gitu berangkat umroh mandiri? Saya kurang tahu sih pertimbangannya apa, pertimbangan yang sesungguhnya gitu ya di dalam pemerintahan kita sendiri. Tapi kalau negara-negara yang lain itu sudah banyak kok boleh dilegalkan dari negaranya untuk berangkat umroh mandiri gitu. Mungkin Oke. karena terkait visa ya, karena visa umroh itu batasannya, restriktifnya banyak gitu. Di kita tuh masih terlalu banyak kasus visa umroh disalahgunakan untuk kerja ilegal, untuk ya macam-macam di sana. Dan salah satu kasus apa TKI ilegal yang kemudian dia bermasalah gitu di luar negeri itu salah satunya yang paling banyak adalah di Arab Saudi gitu. Itu kan kerjaan juga ya buat pemerintah kita di KJRI, di Oh ketenaga iya. kerjaan gitu loh. Nah, jadi ada beberapa impact kayak gitu. Terus juga mungkin terkait visa umroh itu kan nanti kan di sana kayak misalnya kasus meninggal itu kan nggak boleh dibawa pulang ya. Nggak boleh dibawa pulang itu kan terkait karena jamaah umroh dan haji itu kan harus dimakamkan di sana. Nah, yang kayak gitu juga pengurusannya tuh kan agak ribet, kayaknya nggak bisa kalau tidak melibatkan negara gitu. Nah, mungkin itu yang negara kita belum punya kesepakatan atau jalur gitu. Bagaimana supaya orang-orang yang kalau misalnya mau umroh mandiri tanpa dinaungi travel itu bisa gitu. Beda dengan misalnya negara-negara lain, kalau sekarang tuh kan umroh mandiri lagi FOMO ya, dan banyak beberapa yang membandingkan kenapa sih Indonesia nggak bisa umroh mandiri secara bener-bener kita mau bilang kita mau umroh mandiri gitu loh, dengan negara-negara lain yang mereka udah bisa, bahkan mereka bisa apply visa sendiri gitu. Online ya? Online gitu. Ternyata memang visanya pun jenisnya beda. Visa turis ya? Kalau orang negara lain tuh mereka apply pakai visa turis, mereka umroh mandiri, it's okay. Kalau negara lain apply pakai visa umroh itu setahu saya juga tetap harus melalui agensi gitu. Kalau di kita kan juga namanya provider itu tadi ya gitu. Nah, kalau visa turis itu memang mereka diakui untuk bisa sendiri. Nah, negara kita ini kebetulan belum diakui juga sama kerajaan Arab Saudi untuk bisa apply visa turis sendiri, kecuali kita punya dokumen pelengkap gitu. Salah satunya visa Schengen, visa US, visa UK, permit residen di area GCC itu baru bisa. Gitu. Oke, terima kasih Teh Intan pencerahannya. Terus buat orang yang mau berangkat umroh mandiri, apakah pasti lebih murah daripada ikut travel? Nah, banyak kan pertanyaan teman-teman yang kayak gitu. Oh iya, enggak dong, tergantung. Di podcast sebelumnya saya udah jelaskan juga ya, udah menyinggung sedikit bahwa kebanyakan orang tuh kan pengen FOMO umroh mandiri karena murahnya ya budgetnya. Padahal kan enggak selalu. Kita di sini lebih ke fleksibilitas sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena budget itu kan nanti tergantung lagi kita mau pakai hotel di mana, durasi berapa, pesawatnya apa. Nah, di Mandiri ini memungkinkan banget tuh teman-teman kalau misalkan mau pakai pesawatnya bisnis kelas misalnya, terus hotelnya mau pakai yang suite room, eksekutif suite pun presidential suite gitu misalnya, itu memungkinkan banget gitu. Dan itu pasti budgetnya butuh lebih kan gitu. Cuman saya kurang sepakat kalau lebih murah umroh mandiri, tapi kalau dibilang worth for value gitu ya, nah itu mungkin akan jawabannya yes gitu, karena ya mau nggak mau memang ada komponen yang kita potong di sini daripada kita ikut travel gitu kan. Cuman ya umroh mandiri tidak untuk semua orang ya gitu. Itu sebelum ngebahas ke situ, artinya sebuah pertanyaan yang kadang semua orang juga bertanya-tanya, bisa nggak sih setiap orang itu berangkat umroh mandiri? Enggak. Gimana? Menurut saya enggak. Karena umroh mandiri itu perlu
ada beberapa tantangan gitu ya. Ya, mulai pertama kita melihat Indonesia secara luas gitu. Negara kita ini kan masih lebih banyak kaum yang menengah ke bawah ya daripada untuk menengah ke atasnya, makanya kita masih disebut sebagai negara berkembang begitu ya. Nah, saya sendiri menyaksikan misalnya di bandara di CGK keberangkatan internasional di Terminal 3 yang biasanya teman-teman pesawat umroh datang gitu ya, di sana tuh petugas-petugas toilet aja tuh masih ngajarin jamaah gitu untuk pakai toilet segala macam. Nah, itu kan hal-hal yang it's very very basic gitu. Nah, itu kan kalau nggak mungkin orang yang masih dengan kondisi seperti itu terus kita ajak untuk umroh mandiri gitu kan, nggak mungkin karena dia butuh untuk dibimbing. Itu baru menggunakan toilet, belum nanti dia bagaimana menghadapi imigrasi, belum ke imigrasi, counter check in dulu kayak gitu kan, belum pernah bepergian ke luar negeri, itu tentu dia nggak bisa umroh mandiri. Karena kalau umroh mandiri itu kita butuh yang udah biasa berpetualang gitu ya sendiri, udah biasa dia bawa diri sendiri untuk ke counter check in, terus dia ke imigrasi ke luar negeri udah biasa menghadapi dunia luar, ketemu sama orang asing, dan ketika nanti ada kendala bahasa dia udah bisa problem solving dengan punya modal English yang bagus gitu misalnya. Nah, terus dia juga melek internet. Kalau zaman sekarang tuh kan kenapa semakin mudah orang traveling ke luar negeri itu juga salah satunya karena kemajuan teknologi ya gitu. Kita bisa booking online segala macamnya. Nah, kalau orang-orang yang udah well educated gitu, saya rasa dia bisa untuk umroh mandiri gitu. Nah, begitu. Jadi umroh mandiri itu tidak untuk semua orang. Atau mungkin ada juga orang-orang yang sudah terlalu well educated tapi dia sibuk. Dia pengen tahu jadi, pengen tahu beres, dia nggak punya waktu untuk arrange, nah itu cocoknya pakai travel juga. Karena kalau mau umroh mandiri mau nggak mau kita memang harus, jadi kita sendiri yang sibuk dengan agenda kita, dari mulai preparingnya kita yang harus nge-planning dengan matang gitu, nanti perihal akomodasi, perihal itinerary, terus perihal nanti di sana misalnya butuh pembimbing atau enggak, dan segala macam apa yang mau diekspor kan kita harus mempersiapkan semuanya sendiri, dokumen, perjalanan segala macam gitu. Nah, nanti di sananya kita sendiri juga yang repot gitu. Kita kalau ke travel kan enak ya, kita jam segini kumpul di sini, jadwalnya ini gitu ya. Nah, kalau kita kan enggak, kita harus ini sendiri, nanti kita mungkin enggak ya kalau ke sana kekejar enggak ya waktunya, pengen ke sini, pengen itu, gimana? Kita sendiri yang harus mikir. Gitu. Oke, seru nih. Ada banyak orang yang ngomong kayak gini nih. Kalau traveling ke luar negeri itu beda sama traveling ke Arab dalam konteks umroh. Setuju nggak? Nah, saya setuju. Coba jelasin, Teh Intan. Saya setuju bahwa umroh itu berbeda dengan traveling ke luar negeri. Dalam artian gini, umroh itu kan pada intinya adalah ibadah. Nah, tidak semua orang yang sudah ke luar negeri pun mereka paham menjalani ibadah umroh ini gitu. Dia punya, sebagaimana kita sholat, ibadah sholat itu kan ada yang wajibnya, ada yang sunahnya, ada yang rukunnya, umroh pun juga seperti itu. Kalau belum pernah umroh sama sekali, nah itu kan harus memperbanyak belajar juga gitu ya. Bukan artinya nggak bisa ya? Bukan artinya nggak bisa gitu. Karena sekarang pun media belajar udah banyak banget kan. Kita bisa belajar mandiri pakai manasik-manasik yang di YouTube juga banyak. Tinggal kita pandai-pandai memilih gitu. Mana nih yang betul gitu ya, yang fikih yang diajarkan itu betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, kita yang harus banyak memilih. Nah, makanya kita yang harus lebih aktif gitu loh kalau mau umroh mandiri tuh. Kayak misalnya kasus ambil mikot, apakah di atas pesawat atau di mana, atau kita boleh landing terus ambil mikot di bandara, itu kan sesuatu hal yang banyak kita perdebatkan ya gitu. Dan pada masing-masing punya hujahnya gitu. Nah, itu tuh yang beda dengan kita traveling ke luar negeri. Kalau traveling ke luar negeri kita jalan-jalan atau apa, nggak ada kaitan khusus dalam hal ibadah itu sih. Jadi salah satu bedanya itu. Bedanya itu karena ada konteks ibadahnya ya. Ada konteks ibadahnya. Tapi kalau mengobrolin ini secara lebih luas, maksudnya kita dalam konteks Indonesia gitu ya, yang sekarang teman-teman banyak tuh ya war antara umroh mandiri dan umroh travel gitu ya. Terus yang umroh mandiri ini pada bilangnya kan kayak gitu, kan sama kayak jalan-jalan ke luar negeri aja, kenapa pemerintah kita sulit banget sih. Nah itu yang seperti tadi saya jelasin di awal, kita
kita pada posisi pemerintah, pemegang kebijakan, kita melihatkan demografi penduduk kita seperti Sangat apa gitu. bervariasi ya. Sangat bervariasi. Dan kalau misalnya umroh mandiri dilegalkan tanpa payung hukum, tanpa orang yang benar-benar bisa mengedukasi bagaimana perjalanan umroh itu, bagaimana syarat dan ketentuan dari visa umroh itu bisa kacau juga gitu, karena kita visa umroh tuh beda dengan visa turis yang biasanya kita pakai ke luar negeri juga Untuk tuh kan liburan ya. itu Beda kan ya. beda. Di Saudi juga sekarang udah buka visa turis, buka visa kunjungan, itu beda hak dan kewajibannya dengan visa umroh gitu. Oke, nah sekarang terakhir nih, dalam podcast yang singkat ini, aku mau nanya nih sama Teh Intan, apakah umroh mandiri itu beresiko? Nah, resiko apa aja sih yang kira-kira harus kita tahu ya sebagai orang yang mungkin punya planning mau berangkat mandiri? Coba Teh Intan. Tentu beresiko sekali. Ya, saya sering bilang sih ke teman-teman bahwa di Arab Saudi itu bukan hanya ada Abu Bakar, tapi juga ada Abu Jahal. Kira-kira begitu ya. Salah satu resiko yang sering saya temui itu berkaitan dengan akomodasi gitu. Karena di Arab Saudi itu mereka sendiri tuh masih sekarang baru membuka diri, tapi masih merging dengan sistem konvensional. Nah, terutama dalam bab perhotelan gitu. Belum banyak hotel yang sudah open di OTA gitu ya, online travel agent. Bahkan mereka tuh dikasih batasan, kalau nggak salah tuh hanya 20 atau 30% dari kapasitas kamar yang boleh dijual secara online direct dari hotel gitu. Oh gitu ya. Kalau nggak salah cuma pokoknya sedikit kok itu. Dan yang lainnya itu dijualnya ke B2B, ke syarikah untuk allotment atau blocker kayak gitu ya. Nah, kita mencari yang amanah nih dari itu tuh agak susah. Nah, itu dalam satu konteks ya. Jadi banyak tuh kita temui udah booking hotel walaupun lewat OTA, tapi nyampe sana ternyata hotelnya nggak confirm gitu. Oh, ada itu ya? yang lewat OTA. Ada ya? Ada yang kayak gitu. Atau udah nyampe sana harganya ternyata naik, dia minta tambah kayak gitu. Biasanya di peak season tuh kayak gitu sering kejadian tuh. Lewat OTA pun bisa kejadian hal seperti itu. Apalagi kita pesan lewat orang yang misalnya dia statusnya agent atau broker atau apapun gitulah ya gitu. Nah, kita nggak tahu juntrungannya ini pemilik kamarnya siapa gitu. Yang megang kunci siapa ibaratnya gitu. Itu tuh masif kita temukan. Makanya kalau dalam kasus travel kita sering ya dikasih flyer itu hotelnya misalnya hotel apa bintang 3 atau setaraf. Nah, ada kata-kata setaraf gitu ada ya. kata-kata setaraf gitu karena belum fix mereka dapat di situ, bisa jadi karena biasanya kalau travel tuh kan mereka ngumpulin dulu jamaah ya. Jadi mereka kan nge-collect dulu uang gitu. Nah, untuk nanti dia baru nge-booking hotel. Ketika dia nge-booking tuh belum pas waktu dia nge-booking kan deket-deket dari tanggal dia berangkat. Jadi kan nyari kamar yang available di hotel yang sudah kalau dia pasang fix hotelnya tuh belum tentu ada gitu loh kamarnya. Saya mau bilang juga bahwa kalau umroh mandiri itu kalau kita udah menyelami umroh mandiri sampai ke dalam-dalamnya, kita jadi akhirnya tahu gitu resiko teman-teman kita yang ada di travel gitu. Makanya ketika ada sebuah framing travel ini menipu segala macam, kita yang udah biasa umroh mandiri kita jadi berpikir ulang, ini tuh benar travel yang menipu atau travelnya yang kena tipu justru gitu. Travelnya juga jadi korban misalnya. Travelnya adalah korban gitu karena banyak kejadian seperti itu. Korban juga yang berentet sampai ke jamaah gitu. Tapi juga memang ada travel yang tidak amanah, dia yang money laundry ada, tapi kasus yang travel itu ternyata dia adalah korban itu juga ada gitu, dan itu seharusnya menjadikan kita sebagai jamaah tuh lebih simpatik juga gitu ya, tidak serta-merta lebih tabayun ya kalau mendapatkan informasi-informasi yang kita belum yakin gitu kali ya. Jadi kita tidak serta-merta untuk menjudge gitu mereka. Siap. Nah, itu dalam hal akomodasi. Kita bicara resiko umroh mandiri ya. Nah, berikutnya dalam hal regulasi gitu. Karena Arab Saudi itu terkenal regulasinya tuh sangat mudah berubah-ubah gitu ya. Nah, dari yang waktu itu kan pernah saya pengalaman udah beli tiket, terus visa umroh itu baru bisa dipakai 3 tahun lagi.
3 tahun sekali itu pernah, dan itu kejadian itu dia mengubah regulasi di tengah-tengah. Maksudnya dalam satu musim umroh itu kan dari setelah hajian sampai Syawal ya musim umroh tuh ya. Nah di tengah-tengah musim itu tuh ada tiba-tiba aturan itu yang akhirnya kita harus mengubah paspor menjadi e-paspor supaya paspor kita nggak ketahuan kita pernah masuk umroh di tahun ini. Kita Nah, ya contoh kayak gitu. Pernah juga kita pas mau berangkat, berapa minggu sebelum berangkat kita harus pakai tes biometrik tiba-tiba untuk ya visanya. visa umroh harus biometrik. Kayak gitu. Habis Contoh biometrik, hal-hal tiba-tiba dibatalkan. Udah biometrik tapi ternyata dibatalkan kayak gitu. Ya contoh itu sekarang aja kan ada aturan baru lagi bahwa buku kuning harus menjadi syarat visa umroh. Kemarin enggak ya? Kemarin buku kuning itu hanya sebagai dokumen pelengkap yang nanti kita ditanyanya hanya di Bandara Indonesia. Tapi ternyata sekarang dari Gaca ada surat baru yang itu nanti akan menjadi dokumen yang diperiksa juga di Bandara Jeddah dan Madinah. Nah, jadi di sistem visa umroh itu sekarang kita harus upload itu si scan buku kuningnya gitu, scan sertifikat vaksinnya. Nah itu kan hal-hal regulasi yang kita harus terus update gitu loh. Bagaimana perkembangan di sana juga, misalnya mengenai transport gratis ya waktu itu tuh sempat viral ya di dunia online tuh. Kalau pakai visa umroh bisa transport gratis. Asik nih, gue naik sedan, diposting di Reels, semua orang ngikutin. Taunya gimana? Taunya ternyata dia ditagih di akhir oleh muasasahnya gitu kan. Karena itu bukan transport gratis, tapi itu adalah layanan dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi untuk orang yang dianggap ditelantarkan oleh muasasahnya gitu. Makanya muasasah itu tuh juga nggak sembarangan ngasih visa only gitu. Harusnya mereka paket sama trip ya. Gitu, harusnya mereka paket sama trip karena sudah menjadi aturan baku gitu untuk kerajaan Saudi bahwa semua tamu yang datang menggunakan visa umroh, jadi mereka yang berstatus jamaah haji dan umroh tuh harus dijamu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi nggak boleh terlantar gitu. Jadi makanya visa umroh tuh nggak boleh punya transport yang dia abal-abal. Jadi makanya transport tuh harus registered di sistem. Terus dia nggak boleh tinggal di hotel yang abal-abal. Makanya hotel pun harus registered kan. Nggak bisa kita pakai hotel-hotel atau apartemen yang dia nggak punya. Dar itu apartemen ya gitu. Atau apartemen yang dia nggak punya izin resmi untuk menampung visa. Itu ada aturannya ya? Ada aturannya. Itu ada aturannya. Dari pemerintah kita ada UU-nya juga katanya. Sama di Saudinya juga ya? Di Saudinya ada aturannya. Ketika nanti misalnya ada sidak, itu yang kena pemilik propertinya gitu. Karena disegel. Itu kan pas kita tahun Oktober 2023. Itu banyak sekali kejadian hotel dan apartemen disegelin sama polisi itu di Mekah, terutama di Mekah. Karena itu lagi ada pemeriksaan pembaharuan izin. Pembaharuan izin. Karena mereka untuk pembaharuan izin itu dinilai lagi propertinya apakah ini layak untuk jamaah umrah itu tadi, karena poinnya dari kerajaan Arab Saudi sendiri tuh pengen jamaah umroh dan haji ini harus dijamu dengan sebaik-baiknya. Makanya mereka punya nilai standar minimal penginapannya harus seperti apa gitu. Nah itu nanti kalau misalkan kita nginep di tempat-tempat yang tidak registered, itu akhirnya kan muasasah lagi yang kena gitu. Karena di sana sistemnya kan kerajaan ini menyerahkan visa umroh tuh dikelola oleh muasasah, dan muasasah yang harus menjamin penjamuan ya, menjamin keadaan dari si jamaah umroh yang dibawa ini tadi gitu. Jadi kira-kira itu ya, spill tipis-tipis tentang umroh mandiri itu apakah beresiko, udah cukup. Karena nanti kita akan bahas juga di seri berikutnya tentang jenis-jenis atau modus-modus penipuan di dunia perumrohan ya, gitu ya Bu Teh Intan ya. Jadi untuk yang podcast kali ini saya cukupkan dulu bahasannya. Terima kasih untuk Teh Intan yang udah sharing di sore hari ini. Cukup nih? Cukup, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.